Kado madu beracun di hari ulang tahun pernikahanku. Episode 2. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Aku sudah di luar. Pesan dari laki-laki itu muncul di layar ponsel. Tepat 10 menit lebih beberapa detik setelah dia mengirim pesan sebelumnya. Oke, siap. Aku OTW. Setelah membalas singkat, aku segera menggendong Gea. Dengan langkah yang mantap, aku keluar dari kamar dan membuka pintu. Namun langkahku terhenti ketika dua mata yang sejak tadi duduk santai di sofa mulai memperhatikanku. Bagaimanapun meski sulit, wanita berusia hampir setengah abad itu tetap harus kuberi penghormatan. Bu, aku mau izin keluar sebentar sama Gea. Ada janji ketemu sama teman, ucapku sopan. Bagus ya, suami capek-capek kerja, istrinya malah keluyuran. Balasnya dengan tajam, menyendekapkan tangan di depan dada. Sementara itu, Cindy madu beracunnya tersenyum sinis dari sudut ruangan. Aku nggak keluyuran, Bu. Ada urusan yang harus aku selesaikan. Jawabku, mencoba tetap tenang. Urusan? Sejak kapan perempuan yang cuma bisa numpang hidup sama suami punya urusan penting? Urusanmu itu di rumah. Tuh lihat, Mak Ju masak sendirian di dapur. Sana, kamu bantuin. Perintahnya penuh nada merendahkan. Aku menarik nafas dalam, berusaha menahan emosi yang hampir meluap. Sekarang kan sudah ada Cindy, Bu. Perempuan cantik kayak Cindy pasti bisa masak dong. Iya kan, Cindy? Tanyaku sambil melirik madu beracun itu dengan senyum sinis. Maksud kamu apa? Kamu nyindir aku? Cindy langsung bereaksi. Wajahnya memerah. Ngapain nyindir? Aku tahu kok, tangan lembut kamu itu pasti nggak cocok buat masak. Balasku dengan santai. Kalau dia cukup pintar, pasti dia akan menggertak balik. Ya iyalah, mana cocok aku masak, ucap Cindy tanpa sadar membuka kedoknya sendiri. Ya sudah, Bu, Cindy, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Aku menutup percakapan dengan senyum kecil, lalu melangkah pergi meninggalkan mereka yang masih terlihat kesal. Lama banget, sudah telat 15 menit nih, ucap seseorang di dalam mobil saat punggungku telah bersandar di kursi depan. Biasa, adu gasing dulu. Jadi siapa yang menang? Gak ada yang menang, tapi yang waras pasti ngalah, ucapku memperbaiki gendongan Gea. Makin pinter kamu Yasmin sekarang. Ekor mata laki-laki di samping melirik. Itu ambil di kursi belakang. Apaan sih? Tanyaku bingung. Udah, gak usah banyak tanya. Ambil aja. Aku pun menoleh ke belakang dan mengambil sebuah plastik hitam yang ada di kursi belakang. Saat ku buka, isinya membuatku sedikit bingung. Buku? Tanyaku sambil memandang ke arahnya. Iya, itu penting buat kamu, jawabnya singkat. Ku buka buku itu, dan di halaman pertama ada kutipan dari Ali bin Abi Thalib yang langsung menarik perhatianku. Judul buku itu, Wanita Tangguh di Era Modern, membuatku tersenyum tipis. Balas dendam terbaik adalah dengan menjadikan diri lebih baik. Selain dewasa, seorang wanita juga harus mandiri. Bukan apa-apa, Yas. Kalau bercermin dengan keadaan rumah tanggamu sekarang, kamu harus pintar-pintar melihat keadaan. Kamu tahu kan kemungkinan terburuk kalau kalian gak bersama lagi? Jelasnya dengan menyisakan kalimat yang rasanya tak perlu untuk dijawab. Iya, selama ini aku memang menggantungkan hidupku sepenuhnya ke suami. Terangku membenarkan kalimat ratu iblis saat di rumah tadi. Nah, karena itu kamu harus jadi wanita yang cerdas dan berkelas. Ia berujar penuh semangat. Cerdas dan berkelas? Gumamku mengerutkan dahi. Tapi kan, aku kan cuma lulusan SMA. Yang... Stop Yasmin, pendidikan tinggi tidak menjadi tolak ukur seseorang. Sergahnya memotong kalimatku. Terus rencana kamu apa?
Kamu temani aku sarapan dulu yuk. Nanti aku jelaskan di sana. Aku hanya mengangguk pelan. Beberapa menit kemudian, mobilnya menepi di depan sebuah restoran. Aku berniat mengisi perut yang mulai keroncongan, tetapi pemandangan Mas Fikri yang duduk seorang diri di dalam restoran membuat seluruh rencanaku itu buyar. Tatapan matanya yang tajam seperti elang langsung menyergapku. Dalam hati, aku tahu badai pasti akan segera datang. Belum sempat aku dan Kevin duduk, Mas Fikri sudah berdiri menghalang. "Kamu tahu siapa saya?" Suaranya tegas, mata nyalangnya mengarah ke Kevin. "Kamu suaminya Yasmin kan?" Jawab Kevin dengan santai, tanpa sedikit pun menunjukkan emosi. "Lalu kenapa kamu berani ngajak dia pergi?" Nada Mas Fikri meninggi, penuh dengan amarah. "Mas, jangan berisik. Malu dilihat orang, Mas." Aku berusaha menenangkannya sambil melirik sekeliling. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan pengunjung restoran di belakang kami. "Itu kan dia, perempuan yang postingannya viral." "Iya, kasihan banget ya hidupnya. Kalau aku jadi dia, aku pasti nggak kuat." Mendengar gosip-gosip itu, aku langsung menarik Mas Fikri dan Kevin keluar dari restoran, menjauh dari tatapan dan perbincangan orang-orang. "Mas, sekarang jelaskan, apa yang sebenarnya kamu pikirkan?" Ucapku dengan tajam setelah kami sampai di tempat yang lebih sepi. "Kamu jelaskan dulu, Yasmin, siapa laki-laki ini?" desak Mas Fikri. "Ini Kevin, Mas. Tidak ada apa-apa di antara aku dan dia. Kami cuma teman. Sudah puas kamu sekarang?" Mas Fikri tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia. "Jangan kira aku bodoh, Yasmin. Kalau maling selalu mengaku nggak bersalah, penjara nggak akan pernah penuh." Aku menahan diri untuk tidak meledak, tapi kalimat selanjutnya dari Mas Fikri benar-benar menguji batas kesabaranku. "Dengar baik-baik ya, setelah akad nikah 3 tahun yang lalu, kamu itu sepenuhnya milik Mas. Kalau tingkahmu bikin Mas marah, itu artinya kamu sudah melanggar aturan. Dan bagaimana dengan kamu, Mas? Nikah lagi tanpa izin istri. Itu juga melanggar aturan kan, Mas?" Ucapku dengan tajam, melontarkan pertanyaan yang membuatnya terdiam seketika. Mas Fikri tak menjawab. Dia hanya menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan, hingga ponselnya berdering. Klise sekali, pikiranku, dia lagi-lagi memanfaatkan situasi untuk melarikan diri dari konfrontasi. "Ada apa?" tanyanya pada orang di ujung telepon, lalu menutup panggilan dengan cepat. "Urusan kita belum selesai, Yasmin. Dan kamu," Mas Fikri menatap Kevin dengan penuh ancaman, "jangan coba-coba kamu macam-macam dengan istri saya." Setelah itu, dia pergi begitu saja, meninggalkan aku dan Kevin di tempat itu. Kevin melirik ponselnya, lalu berkata, "Kayaknya makan kita ditunda saja ya." "Kayaknya makan kita ditunda saja ya." "Iya, aku juga jadi nggak selera," jawabku dengan lesu. "Oke, sekarang kita langsung ke rumah temanku aja ya," ucap Kevin sambil berjalan menuju mobilnya. "Loh, buat apa?" tanyaku bingung, tapi dia tidak langsung menjawab. "Belajar bisnis," teriaknya sambil masuk ke dalam mobil, meninggalkan aku yang masih berdiri mematung. Kevin membawaku ke rumah temannya, Surya. Begitu tiba, Surya menyambut kami dengan ramah. Sikapnya yang bersahabat membuat suasana terasa hangat dan nyaman untuk berbincang. Kami menghabiskan waktu berbicara tentang perjalanan Surya dalam membangun bisnisnya dari nol hingga sukses seperti sekarang. Ia menceritakan setiap detail perjuangannya dengan semangat, dan aku tak henti-hentinya kagum mendengar cerita itu, terutama saat ia menyebutkan pencapaian yang telah ia raih. "Semua orang bisa sukses kalau mau belajar dan berusaha," katanya penuh keyakinan. "Jangan takut bermimpi besar, karena mimpi itu tidak membutuhkan biaya." Tiba-tiba seorang wanita parubaya muncul dari dalam kamar. Dari sikap dan wajahnya, aku langsung tahu dia adalah Ibu Surya. "Itu menantu Bu Meli kan, Sur?" tanyanya kepada Surya, membuatku sedikit terkejut. Surya mengangguk pelan, tapi wanita itu langsung mengajaknya masuk ke dalam kamar untuk berbicara. Jarak kamar yang tidak jauh dari ruang tamu membuat percakapan mereka terdengar jelas.
Kamu jangan ada hubungan apapun dengan keluarga itu, ujar sang ibu dengan nada yang penuh ketegasan. Emangnya kenapa, Bu? Surya cuma mau bantu Yasmin belajar soal bisnis, Bu. Tidak ada yang salah kan? Surya mencoba menjelaskan. Ibu sudah bilang jangan ya jangan. Kalimat itu diucapkannya dengan penekanan yang tajam, membuat suasana terasa tidak nyaman. Tapi kenapa sih, Bu? Surya bertanya lagi, kali ini dengan nada penasaran. Karena Bu Meli itu adalah orang yang hampir menghancurkan keluarga kita. Aku dan Kevin saling berpandangan, sama-sama terkejut dengan pernyataan itu. Kini pikiranku dipenuhi dengan satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya mertuaku itu? Usai pertengkaran kecil itu, aku dan Kevin undur diri, berpamitan kepada Surya yang keluar dengan wajah yang tak nyaman. Kamu masih mikirin yang tadi ya? Tanya Kevin saat mobilnya telah jauh melaju. Iyalah, Vin. Menurutmu ini ada hubungannya nggak sih sama Mas Fikri yang tiba-tiba... Kalimatku menggantung di langit-langit mobil. Nggak tahu aku, Yas. Tapi apapun alasannya, perbuatan mereka tetap salah, ucap Kevin seakan tak tertarik untuk mengulik lebih jauh. Sudahlah, Yas. Sekarang kamu fokus aja ke tujuan baru kamu. Aku mengangguk dan meminta Kevin untuk langsung mengantarkanku pulang, sebab dia sudah mulai rewel, bahkan menolak diberi ASI. Di warung makanan milik tetangga, nampak Ratu Iblis dan emak-emak kompleks sedang bercerocos ria. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi semua pasang mata seketika membidikku saat mobil Kevin berhenti di depan pagar rumahku. Aku tidak langsung membuka pintu mobil. Sejenak ku perhatikan sosok dari balik kaca jendela. Lihatlah bibir Ratu Iblis itu kian gemulai, menabur suatu cerita yang masih dipertanyakan kebenarannya. Ya, tentang siapa sosok Kevin yang sebenarnya. Tak satu pun dari penghuni rumah ini yang tahu. Satu hal yang mereka fahami, Kevin adalah temanku yang kemudian merangkap menjadi orang terdekatku setelah dipoligami diam-diam. Sejenak ini biarlah menjadi rahasia, agar Mas Fikri merasakan bagaimana sakitnya diduakan. Kulangkahkan kakiku keluar mobil, berjalan mantap memasuki rumah, acuh pada bisik-bisik tetangga yang kian ketara di telinga. Meski pada kenyataannya selalu ada kalimat yang menggoda pendengaran. Saya nggak kebayang deh kalau punya menantu kayak Yasmin itu. Udah malas, hobinya jalan-jalan sama laki-laki lain. Sekali lagi hatiku teriris. Aku yang menjadi korban, aku juga yang disalahkan. Ku tarik nafas dalam-dalam, membisikkan diri sendiri dengan kalimat positif. Yasmin Maulida tidak boleh lemah. Saat aku sampai di rumah, satu kekuatan terbesarku sekarang, sosok Gea yang sudah tertidur lelap dalam ayunan, mampu meluruhkan semua beban. Perut yang terasa melilit membuatku menuju dapur. Menu makan siang telah tertata rapi di atas meja makan. Setelah aku duduk dengan piring yang terisi lauk pauk, dan mulutku siap diisi oleh makanan, tiba-tiba Ratu Iblis itu datang merapatkan kembali tudung saji. Ini itu jatah ibu sama Cindy, istrinya Fikri. Aku juga kan istrinya Mas Fikri, Bu. Tapi kamu itu istri yang gak tahu diri. Istri yang hobinya jalan-jalan sama laki-laki lain dan lupa tugas rumah tangga. Apa masih pantas dianggap istri? Masih lah, Bu. Sebutannya kan ulat bulu. Kehadiran madu beracun membuat suasana kian memanas. Kok ulat bulu, Cindy? Mata ibu melirik tertarik. Ya, dia kan gatel, Bu, kalau sama pria lain. Tawa madu beracun itu disambut baik oleh Ratu Iblis. Terserah kalian lah mau bilang aku apa. Yang pasti aku jauh dari semua tuduhan busuk itu. Tandasku meninggalkan meja makan dan berjalan menuju kamar. Sosok Mas Fikri yang baru pulang dari kantor terlihat berdiri di depan pintu. Ia menatapku dengan tajam seolah ingin memburuku masuk ke dalam kamar. Gimana? Puas kamu jalan-jalan sama Kevin? Tanya Mas Fikri melonggarkan dasi dan meletakkannya di sisi ranjang. Ya lumayan lah, bisa menghilangkan stres, jawabku dengan enteng. Maksud kamu apa? Jadi kamu stres tinggal di rumah ini? Tanya Mas Fikri tak ingin kalah. Tanyakan saja ke dirimu sendiri, Mas.
Lantas dia terdiam. Satu hal yang perlu kamu tahu, ibumu sudah menganggapku orang lain di rumah ini. Itu karena kamu selalu membantah perkataan ibu. Coba saja kalau kamu nurut, pasti ibu gak bakal keras sama kamu. Mendengar pembelaan itu, amarahku kian memuncak. Cepat-cepat aku keluar setelah merogoh uang dalam dompet. Lebih baik mengisi perut di luar, daripada meladeni laki-laki macam Mas Fikri. Kuseret kakiku, mengabaikan tatapan suami yang masih memburuku tak terima. Mau kemana lagi kamu, Dek? Tanya Mas Fikri saat tanganku memegang gagang pintu. Saat pintu kamar terbuka, dua orang berpakaian rapi, nampak sedang mengobrol serius dengan Ratu Iblis. Mas Fikri di belakangku angkat bicara saat melihat sosok itu. Ada apa polisi kesini? Mas Fikri berlalu menuju ruang tamu, sedangkan aku mengikutinya di belakang. Ada apa ini, Pak? Tanya Mas Fikri saat kami sudah berhadapan dengan 3 polisi tadi. Selamat siang, Pak. Kami membawa surat perintah untuk penangkapan Bapak. Ucap polisi itu dengan tegas. Wajah Ratu Iblis di samping Mas Fikri terlihat pucat pasi. Tapi apa salah saya, Pak? Bapak diduga melakukan poligami tanpa izin istri pertama. Saya nggak salah, Pak. Wajah Mas Fikri ketakutan. Ia masih berusaha meminta keadilan. Bapak bisa jelaskan di kantor polisi. Pungkas laki-laki berseragam itu, tanpa ragu melingkarkan borgol di tangan Mas Fikri. Jangan bawa anak saya, Pak, teriak Ratu Iblis itu saat anaknya dibawa menuju mobil. Ada apa ini, Bu? Tanya madu beracun yang baru menyadari bahwa suaminya telah diringkus. Kok Mas Fikri dibawa polisi, Bu? Dengan tatapan berapi-api ke arahku, Ratu Iblis itu menceritakan semuanya pada madu beracun. Dasar, kamu istri durhaka. Sekarang juga kamu cabut tuntutan kamu. Ratu Iblis menggertakku. Maksud ibu apa ya? Aku gak tahu apa-apa soal ini. Munafik ya kamu? Kamu pikir siapa lagi yang bisa laporin suamimu selain kamu? Kini madu beracun itu ikut bersuara. Sekali lagi aku tegaskan ya, bukan aku yang melaporkan Mas Fikri. Dengan cepat Ratu Iblis itu memotong kalimatku. Lalu siapa lagi kalau bukan kamu? Bukannya cuma kamu yang selama ini memberontak saat dipoligami? Ya mana saya tahu, Bu. Ku akhiri adu mulut itu, meninggalkan kedua pasang mata yang masih menatap nyalang. Oke, kalau itu maumu, teriak Ratu Iblis itu dengan lantang. Tapi sedikit pun aku tidak berselera untuk menengok. Langkahku justru semakin mantap menuju warung. Malam pertama bagi Mas Fikri meringkuk dalam jeruji besi telah datang. Orang yang melaporkan kasus poligami ini ke ranah hukum masih menjadi misteri sampai sekarang. Bahkan Kevin tidak tahu menahu. Ku pejamkan mataku pelan. Usai sudah hari yang penuh dengan perdebatan ini. Tapi baru saja mataku ingin terlelap, dering notifikasi khusus untuk keluarga mendelik telinga. Segera aku bangkit dan mengambil ponsel itu di atas nakas. Halo, Nak. Ada kabar buruk, rumah kita kebakaran, ucap emak di seberang diiringi dengan tangisan. Sebelum mampu berucap, tanganku gemetaran memegangi dada. Ya Allah, Mak, lalu bagaimana sekarang? Bapak sama Fatihah gimana, Mak? Apinya sudah padam, Nak, tapi rumah kita ludes, semuanya habis terbakar. Fatihah baik-baik saja. Tapi bapakmu pingsan, Nak. Terus sekarang kalian di mana, Mak? Kalimatku memburu jawaban emak di seberang. Kami di rumah tetangga, Nak. Ya sudah, Mak. Yasmin segera ke sana ya. Ku matikan telepon itu, lalu mengenakan jaket dan kerudung. Dengan tergesa-gesa, ku buka pintu kamar. Suara Gea yang tiba-tiba menangis mengurungkan langkahku. Ya Allah, hampir saja aku lupa anakku. Aku tidak mungkin membawa Gea dalam situasi seperti ini. Aku juga tidak mungkin menitipkannya pada Ratu Iblis atau madu beracun itu setelah kejadian tadi siang. Satu-satunya orang yang bisa kumintai tolong sekarang adalah Kevin. Sebab tempat tinggalnya sekarang tidak jauh dari kampung halamanku. Vin, kamu lagi di mana? Tanyaku saat telepon sudah tersambung dengan Kevin. Ini, aku lagi mau ke rumah sakit. Emangnya kenapa, Yas? Tumben kamu nelpon malam-malam begini. Siapa yang sakit, Vin?
Tanyaku balik mendengar penuturannya. Ibunya Surya kritis, Yas. Butuh transfusi darah segera. Stok darah AB habis di rumah sakit. Innalillahi. Kamu belum jawab pertanyaanku, Yas. Rumah emakku kebakaran, Vin. Apa? Kebakaran? Suara kaget Kevin terasa menekankan telinga. Jadi sekarang kamu mau ke sana? Iya, Vin. Ya sudah, sekarang gini aja. Aku yang ke tempat emakmu, kamu yang ke rumah sakit. Rumah sakitnya nggak jauh kok dari tempatmu. Kasihan ibunya Surya. Tanpa pikir panjang, aku menyetujui permintaannya. Kalau gitu aku siap-siap dulu ya. Kamu kirimkan alamat rumah sakitnya. Titahku sambil menggoyangkan ayunan Gea. Oke. Setelah mematikan telepon, aku segera memanggil Mak Jum, memintanya untuk tidur di kamar agar bisa menemani Gea. 10 menit kemudian aku tiba di rumah sakit. Surya menyambutku dengan mata yang berkaca-kaca. Berulang kali ia mengucapkan terima kasih. Kevin sudah bercerita semuanya, Yas. Kevin sudah cerita semuanya, Yas. Kamu yang sabar ya. Makasih juga kamu udah mau bantu ibu aku. Iya, Sur, santai saja. Kamu udah bilang kalau udah dapat pendonor. Itu perawatnya datang. Transfusi dan pemulihan memakan waktu berjam-jam. Karenanya aku tidak bisa langsung pulang. Surya juga memintaku untuk istirahat dan berjanji akan mengantarkanku besok. Aku menurut saja, terlebih rasa pusing kian mendera di kepalaku. Akhirnya keesokan harinya, tepat pukul 8 pagi, mobil Surya menepi di depan rumah Kevin. Saat ku turunkan jendela kaca, nampak sosok emak termenung di teras depan. Ia pasti sangat terpukul. Kebakaran itu telah merenggut semuanya. Rumah yang dulu dibeli dengan susah payah, mengumpulkan hasil upah angkut barang di pasar, kini telah rata dengan tanah. Assalamualaikum, Mak. Emak tak bereaksi, seperti tak menyadari kehadiranku. Tanpa ragu, ku tepuk tubuh rentak itu. Kapan kamu tiba, Nak? Ucap emak saat tanganku telah melingkar di bahunya. Baru saja, Mak. Sebenarnya gimana sih kejadiannya, Mak? Kenapa jadi tiba-tiba kebakaran? Emak gak tahu, Nak. Emak sama bapak lagi tahajud. Begitu selesai salam, asap udah di mana-mana. Ia berujar di sela tangisannya. Emak yang sabar ya. Ini sudah kehendak Allah. Aku mengulang kalimat yang dulu selalu dibisikannya saat mataku tengah berair. Tapi tidak ketika emak tahu anaknya diam-diam diduakan. Yas, kapan kamu tiba? Surya di mana? Sosok Kevin yang tiba-tiba berdiri di bingkai pintu membuat ibu dengan cepat memperbaiki ekspresinya. Surya langsung balik lagi ke rumah sakit, Vin, buat jaga ibunya. Dia titip salam ke kamu. Katanya makasih. Kevin mengangguk, lantas mengajak kami masuk untuk sarapan. Di meja makan, piring yang terisi nasi goreng telah tertata rapi. Fatihah bahkan sudah duduk memandanginya. Sejak kapan kamu bisa masak, Vin? Tanyaku mengejek. Kamu pikir perempuan aja yang bisa masak? Balasnya menjulurkan lidah. Bapak mana? Kupandangi Fatihah yang sudah duduk dengan sarapannya. Ada di kamar, katanya belum lapar, ucap Kevin sambil mengambilkan air untuk emak. Ya sudah, sekarang aku temui bapak dulu ya. Kalian duluan aja. Di kamar yang cukup besar itu, bapak terlihat sedang berdiri menatap keluar jendela. Pak, bapak nggak sarapan? Tanyaku memegangi bahu kirinya. Yasmin, bapak sedikit terkejut dengan kehadiranku yang tiba-tiba. Duluan saja, Nak. Bapak belum lapar. Tambahnya dengan seulas senyum di wajahnya. Sebagai anaknya, aku tahu betul lengkuh bibir itu adalah senyum yang dipaksakan. Jangan terlalu dipikirkan, Pak. Ini sudah ketetapan Allah. Kita hambanya berserah diri saja, Pak. Kalau sudah rezeki, insya Allah dia akan kasih yang baru lagi. Amin. Satu kata keluar dari mulut bapak, tapi tatapan itu masih sendu dan kelam. Sebenarnya ada apa sih, Pak?
Tanya aku menduga-duga seperti ada hal lain yang disembunyikan. Apa tindakan Bapak salah? Maksud Bapak apa? Tanyaku balik. Belum sempat Bapak berucap, Fatihah yang berdiri di depan pintu nampak membawakan ponselku yang berdering. Kak, ini ada telepon. Fatihah mendekat dan memberikan ponsel itu. Rangkaian nomor tanpa nama bertengger di layar. Aku sempat malas untuk menjawabnya, tapi panggilan yang berulang kali membuat Bapak memintaku untuk mengangkatnya. Sudah, dijawab saja. Barangkali ada yang penting. Aku mengiyakannya sambil menggeser tombol hijau di ponselku. Halo, assalamualaikum, ucap seseorang di seberang. Waalaikumsalam. Apa ini dengan Mbak Yasmin? Iya, saya sendiri. Ada apa ya? Tanyaku duduk di tepi ranjang. Saya Tanti, ibunya Surya. Oh, ibu. Gimana keadaan ibu sekarang? Alhamdulillah, ibu sudah melewati masa kritis. Kelakar Bu Tanti terdengar bersahabat. Berbeda sekali saat pertama kali bertemu di rumahnya. Sebenarnya ibu mau minta maaf sama kamu. Ibu sudah salah paham. Ibu kira kamu sama persis dengan mertuamu. Ternyata ibu salah. Ibu minta maaf ya nak. Tidak seharusnya ibu bersikap seperti itu. Nada penyesalan terdengar di seberang sana. Iya bu, gak apa-apa kok. Aku bisa mengerti. Aku menelan ludah. Mengingat keadaan Bu Tanti yang sekarang. Tidak memungkinkan sekali untuk mengulik lebih jauh kalimatnya tadi. Terima kasih ya nak. Sebenarnya ada satu lagi yang ingin ibu sampaikan. Apa itu bu? Ibu tahu siapa yang sudah membakar rumah orang tuamu. Maksud ibu apa? Kebakaran itu direncanakan. Kok itu kayak Gea ya yang dibawa ibu-ibu tadi? Suara di seberang sana mengejutkanku. Pikiran yang tidak-tidak bersarang di otakku. Bu, maaf, yang tadi bicara itu siapa ya bu? Tanyaku pada Bu Tanti untuk memastikan. Surya nak, memangnya kenapa? Ponsel kini telah berpindah tangan setelah aku meminta Bu Tanti untuk menyerahkannya pada Surya. Halo Sur, kamu yakin itu Gea? Entahlah Yas, tapi aku coba cek dulu ya, ucap Surya di seberang. Gesekan langkah kaki di lantai terdengar setelahnya. 10 menit tanpa suara, kini kabar mengejutkan kembali terdengar di telinga. Iya, itu betul anakmu Yas. Satu tetes air mata meluruh di pipiku. Kenyataan bahwa tidak ada satupun orang yang mengabariku terasa memilukan. Yas, tadi aku sudah ngobrol sebentar sama Mak Jum. Kata Mak Jum, kalau mau kesini tolong bawakan baju ganti untuk Gea. Aku mengiyakannya sembari menutup telepon. Pak, aku pergi dulu ya. Gea masuk rumah sakit. Gea masuk rumah sakit Yas? Tanya emak yang entah kapan berada di kamar. Iya mak, gak tahu sakit apa. Gea masih diperiksa oleh dokter waktu telepon tadi. Emak ikut ya Yas? Emak khawatir sama Gea. Iya mak, ya udah, aku antar ya, kata Kevin. Akhirnya 1 jam kemudian, kompleks perumahan nampak dari jalan besar. Aku segera meminta Kevin untuk membelokkan mobilnya ke rumahku. Kaki melangkah lebar saat aku turun dari mobil. Sesaat langkahku itu kupelankan ketika suara tidak asing terdengar dari ruang tamu. Nina tahu ibu sakit hati, tapi cara ibu salah. Apa ibu sudah gak punya hati, sampai rela menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri? Itu suara Nina, adik iparku yang kuliah di luar kota. Ada apa dia tumben pulang? Ibu sudah pulang? Suara Mang Udin menyita perhatian 2 orang di ruang tamu. Mereka lantas menghentikan pembicaraan. Secepat mungkin aku mengatur sikap, bertingkah seolah tak mendengar percakapan mereka. Assalamualaikum, ucapku menatap Nina yang tersenyum saat melihatku mendekat. Waalaikumsalam mbak. Sejuk di wajah adik iparku ini sangat berbeda dengan wajah Ratu Iblis yang menyeramkan. Tatapan tajam itu tak ubahnya seperti sorot Susana, tokoh setan yang sering main di film-film. Istri gak tahu diri. Dari mana saja kamu? Lihat tuh, cucu saya jadi sakit gara-gara gak keurus.
Hardik ratu iblis itu dengan bangga menginjak-injak harga diriku. Meski sakit mendengar penuturannya, tapi aku mengakui kesalahanku. Kurang perhatian pada anak. Seharusnya malam itu aku menyadari bahwa Gea sedang sakit. Yasmin minta maaf ya Bu. Rumah emak tadi malam kebakaran. Jadi Yasmin langsung pergi dan titip Gea sama Mak Jum. Kukira karena mendengar musibah dan nada bicaraku yang terkesan lembut, hati ratu iblis itu akan luluh. Nyatanya tidak sama sekali. Ia justru semakin menggila, menunjukkan reaksi yang bila seseorang di luar kendali, ia akan merobek mulutnya. Rumahmu kebakaran, ratu iblis itu mengeritkan dahinya, mendengus kasar sambil tersenyum miring. Rasain, itulah balasan karena kamu sudah berani memenjarakan suamimu sendiri. Aliran darahku terasa mendidih. Setengah mati aku mengendalikan diri agar tidak terpancing oleh emosi. Orang yang kuat bukanlah dengan bergulat, namun orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Akhirnya pelan-pelan aku menarik nafas, lalu berbicara tanpa emosi. Sudah aku katakan kan Bu, bukan Yasmin yang melaporkan Mas Fikri. Benar ya, kata Cindy, kamu itu perempuan munafik. Bu, cukup. Ibu kok jadi menyalahkan Mbak Yasmin terus sih? Dia kan udah bilang kalau rumah orang tuanya itu kebakaran. Sebagai mertua, ibu seharusnya mengerti dong. Nina berusaha menengahi, menenangkan sosok ibu yang hatinya entah terbuat dari apa. Ibu juga seharusnya lebih peka. Coba ibu bayangkan, bagaimana rasanya jadi Mbak Yasmin. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba suaminya pulang membawa istri kedua. Nina aja yang belum berumah tangga bisa merasakannya, Bu. Dan satu lagi, Bu, siapapun yang melaporkan Mas Fikri ke polisi, itu tidak penting. Mas Fikri pantas mendapatkannya. Sebagai sesama perempuan, apalagi umur sudah tidak muda, seharusnya lebih peka kan, Bu? Terang Nina pada ratu iblis itu yang masih memasang tatapan seperti ingin menerkam. Mbak Yasmin, yang sabar ya Mbak, tambahnya memegang lenganku. Iya, makasih ya Dek. Ya sudah, aku mau ke kamar dulu, mau ambil baju ganti buat Gea. Mbak, maaf ya, Nina gak bisa ikut jenguk Gea, masih ada urusan di kampus. Aku mengangguk tersenyum, meninggalkan ruang tamu dengan satu pertanyaan yang masih berkubang di kepalaku. Aku mengambil pakaian untuk Gea secukupnya. Langsung saja aku meminta Kevin untuk segera menuju rumah sakit di mana Gea sedang dirawat. Sesampainya di rumah sakit, di atas ranjang kecil itu, aku melihat Gea tergolek lemah. Emak beringsut mendekat dan memeluknya. Mak Jum yang duduk di sisi ranjang menatap takut ke arahku. Setelah mengetahui keadaan Gea, aku mengajaknya bicara di luar. Kenapa nggak ngabarin saya, Bi? Tanyaku menatap lekat matanya, tapi ia cepat-cepat menunduk. Nggak usah takut, Bi. Mak Jum mengangkat kepalanya, mencoba menatap melihat ke arahku. Saya minta maaf ya, Bu. Sebenarnya saya sudah ngomong ke Nyonya Besar kalau Gea itu sakit, badannya panas. Karena tadi malam Nyonya Besar baru pulang, gak lama setelah Ibu Yasmin keluar. Loh, emangnya dia keluar tadi malam, Bi? Ia mengangguk. Terus, apa lagi, Bi? Setelah saya ngomong itu, Nyonya Besar malah bentak saya, Bu. Malah dia ngomong gini, biarin aja gak usah diurusin. Biar sekalian Gea mati, biar tahu rasa tuh si Yasmin. Nyonya Besar juga mengancam saya, Bu. Kalau saya bilang ke Ibu, saya akan dipecat. Jadi saya bingung mau ngapain, Bu. Sampai pagi tadi panas Gea gak turun-turun. Jadi saya nekat untuk bawa Gea ke rumah sakit. Mendengar penuturan Mak Jum, rasa hormatku pada Ratu Iblis itu benar-benar memudar. Nenek macam apa yang tidak memperdulikan saat cucunya sendiri sedang sakit? Jangankan peduli, ia bahkan mendoakan agar cucunya cepat mati. Para iblis pasti sudah bersarang di tubuhnya. Ya sudah, Bibi jangan takut lagi ya. Aku gak marah kok, Bi. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Maaf, Bu, jika saya terkesan ikut campur.
Tapi saya lihat Nyonya Besar sudah banyak berubah, tidak seperti dulu lagi. Saya bahkan tidak menyangka, Bu, kalau Nyonya Besar setuju dengan sikap Pak Fikri yang tiba-tiba mempoligami Ibu. Sikap Nyonya Besar juga berubah dengan Ibu. Dia jadi ketus dan lebih condong ke istri kedua Pak Fikri. Semuanya terbilang tiba-tiba, Bu. Dari Nyonya Besar yang dulu sangat baik sampai sekarang yang... Mak Jum bernafas kasar sebelum melanjutkan kalimatnya. Maaf, Bu, seperti iblis. Lihat, sekarang bukan hanya aku yang menganggap Ratu Iblis itu sebagai manusia sebenarnya. Apa Ibu gak merasa aneh dengan perubahan sikapnya? Aku terdiam, menatap pepohonan besar di halaman rumah sakit. Kalimat Nina yang penuh misteri itu berpendar di pikiranku. Oh iya, Bu, tadi ada yang nyariin Ibu. Kalau nggak salah namanya Mas Surya. Ibu diminta menemuinya. Jelas Mak Jum yang kini mulai nyaman dalam percakapan. Ya sudah, aku titip Gia dulu ya, Bi. Kalau ada apa-apa sama Gia langsung kabari saya ya, Bi. Aku meninggalkan Mak Jum, menyeret kakiku menuju ruang Ibu Tanti dirawat. Satu hal yang mendorongku menemuinya tentang pembicaraan kami tadi pagi. Kenyataan bahwa musibah yang menimpa orang tuaku adalah kesengajaan yang harus kuperjelas. Yasmin, kita bicara di sini, panggil Surya saat menyadari kehadiranku. Mataku melirik ke arah ibunya sesaat. Sebelumnya, akhirnya aku duduk di luar ruangan. Kasus kebakaran rumahmu itu sudah diselidiki, tutur Surya yang langsung bicara ke intinya. Lalu apa benar ada yang sengaja membakarnya? Benar, Yas. Aku bergidik, miris pada si pelaku. Dendam kusumat apa yang dimilikinya sampai tega membakar rumah orang tuaku. Siapa, Sur? Tapi kamu jangan terkejut ya, ucapnya dengan wajah resah. Katakan saja, Sur, siapa orangnya? Mertuamu sendiri, Yas. Bagi ledakan bom, jawaban Surya membuat sekujur tubuhku melemas. Ratu Iblis itu, apakah Tuhan sudah mencabut nalurinya, sehingga menghilangkan kepekaan hatinya untuk bisa sedikit saja berbuat baik pada orang? Baiklah, kalau ini yang ibu mau, dengan senang hati, menantumu ini akan membawakannya. Di hari yang sudah menuju senja, aku kembali ke rumah dengan 2 tamu spesial untuk Ratu Iblis. Ku ketuk pintu dengan kuat, agar bisa memancing emosi penghuni rumah. Dari dalam, samar-samar terdengar langkah kaki seorang perempuan yang menyerocos. Siapa sih di luar? Gak tahu diri banget. Gagang pintu mulai bergerak dan beberapa detik lagi akan terbuka. Aku sudah tidak sabar melihat mimik Ratu Iblis itu yang entah akan seperti apa. Pintu berderit, memunculkan sosok yang dinanti. Sekarang lihatlah, Bu. Lawan mainmu bukan orang sembarangan. Meski kata ibu aku hanyalah perempuan miskin yang lahir dari keluarga miskin, tapi kenyataan hukum tak memandang status sosial itu. Siapapun ia, setinggi apapun derajatnya, miskin atau kaya, semua berhak mendapatkan keadilan yang sama. Ada apa ini? Tanya Ratu Iblis itu dengan wajah yang tegang. Terlihat tatapannya melebar, terkejut dengan 2 tamu spesial yang berdiri di sampingku. Kami membawa surat penangkapan untuk Anda karena terlibat kasus kebakaran rumah milik saudara Fitri, ucap polisi tanpa terbata. Lantas membuat wajah Ratu Iblis itu kian pucat. Ini fitnah, Pak. Saya tidak melakukan itu. Ratu Iblis itu mundur 1 langkah. Tangannya berusaha menutup kembali pintu, tapi sayangnya aksinya segera dihalau. Ikut kami sekarang juga. Anda bisa jelaskan di kantor polisi nanti, ancam pria berseragam sambil melingkarkan bolgor di lengan Ratu Iblis itu. Kini ia tak mampu berkutik, hanya mulutnya yang tak jemu melempar sumpah serapah. Leher itu masih berani menoleh ke belakang, padahal polisi sudah memaksanya untuk pergi. Perempuan tidak tahu diri. Dasar perempuan tidak tahu diri. Awas kamu, Cindy pasti akan menyelamatkanku. Dia itu wanita yang berpendidikan. Baiklah, Bu. Aku tersenyum mengiyakan kalimatnya. Peristiwa ini seperti reka ulang kejadian beberapa hari yang lalu
Saat Mas Fikri dibekuk dan diringkus pria berseragam, mungkin saja sang ibu sengaja melakukan tindakan kejahatan agar bisa menemani anaknya di penjara. Jika benar demikian, kesetiaan Ratu Iblis itu pada anaknya patut diacungi jempol. Memikirkannya membuatku refleks untuk menutupi mulutku yang ingin tertawa. Ratu Iblis kini sudah pasrah, mengikuti langkah kaki kedua polisi yang membawanya menuju jeruji besi. Tapi tenanglah sedikit wahai mertuaku, menantumu juga akan ikut mengantarmu. Sebab reuni keluarga yang unik ini tidak boleh dilewatkan, harus diabadikan dan dikenang sebagai bentuk kemenangan. Meski ini di luar rencana, tapi mertuaku begitu pandai memainkan peran. Sayang peran itu tidak menguntungkan baginya, sehingga semboyan paling cocok untuknya sekali bertindak langsung kalah telak. Sesampainya di sana, aku meminta waktu ke lapas. Aku ingin bertemu dengan Mas Fikri. Dan dari kejauhan, aku melihat senyumannya mengembang sempurna saat dia melihatku. Aku senang akhirnya kamu datang, Dek. Adek tidak membawakan makanan untuk Mas. Lalu kapan adek akan mencabut tuntutan itu? Mas tahu adek pasti sudah menyesal kan sekarang? Iya kan, Dek? Dengan semangat rentetan pertanyaan dilontarkan. Ia terus saja menatapku, menunggu respon yang sebenarnya sangat bertolak belakang dengan keinginannya. Aku kesini bukan untuk itu, Mas, ucapku dengan tegas. Sedang Mas Fikri menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku kesini juga bukan untuk membawakanmu makanan. Senyum Mas Fikri berganti keheranan. Lantas apa, Dek? Ada kabar baik untukmu, Mas. Karena selama 5 bulan ke depan, kamu tidak akan kesepian. Saat perjalanan menuju rumah sakit tadi pagi, emak memberitahuku bahwa bapak sudah melaporkan Mas Fikri ke polisi. Ia juga memberitahu bahwa hakim sudah memvonis 5 bulan penjara bagi Mas Fikri karena terbukti bersalah melakukan tindakan pidana sesuai dengan pasal undang-undang pernikahan yang berlaku, yakni menikah tanpa persetujuan pasangan. Maksudnya apa? Mas Fikri semakin penasaran. Karena ibumu akan menemanimu, Mas. Mas Fikri tersentak. Terdengar tarikan nafas kasar dari mulutnya. Maksudnya, ibu juga di penjara? Tanyanya dengan wajah yang kian gusar. Iya, Mas. Satu kata yang singkat tapi mematikan bagi sang anak. Kamu tahu kan, Mas? Ibu sudah membakar rumah emak. Wajahnya tak menunjukkan perubahan reaksi. Seakan tindakan ibunya bisa dimaklumi. Kenapa kamu tega melaporkan ibu? Kamu kan tahu sendiri, ibu itu orangnya nekat. Sebagai anak kita seharusnya paham. Mas, ucapku menggertak, sakit hati dengan ucapannya. Kita harus cukup sabar menghadapi ibu, Dek. Habis sudah kesabaranku. Tanpa pikir panjang, kusapu wajah Mas Fikri dengan satu tamparan melayang. Selain sudah tua, ibumu itu juga punya otak. Bibirku bergetar menatap suami yang kini meringis memegangi pipinya. Kamu jangan kesetanan begini dong, Dek. Kamu yang kesetanan, Mas. Kamu pikir ibumu itu masih anak-anak? Kamu tahu kan, Mas? Kebakaran itu bukan hanya menjadikan rumahku menjadi serpihan kayu gosong, tapi juga membahayakan nyawa keluargaku. Mas Fikri hanya diam, menatap garis meja di hadapannya. Jadi kamu tega melihat ibu di penjara? Tanyanya dengan wajah yang masih menunduk. Pikirkan saja sendiri, aku capek. Mau jenguk Gea di rumah sakit. Aku balik kanan, acuh pada teriakan Mas Fikri yang menanyakan kondisi Gea sekarang. Sebelum meninggalkan lapas, ada satu lagi potret yang hampir tertinggal. Ya, kehadiran Ratu Iblis di balik jeruji besi harus kuabadikan sebagai bentuk kemenangan. Satu foto Ratu Iblis yang duduk memeluk lutut di dalam sel bui berhasil terekam di layar. Kelak beberapa bulan ke depan akan kutunjukkan foto menyedihkan itu. Jangan tanya mengapa harus menunggu hari itu, sebab pidana yang mungkin dijatuhkan pada kasus mertuaku adalah hukuman penjara selama belasan bulan. Setelah pulang dari lapas, aku kembali ke rumah sakit untuk melihat kondisi Gea. Sudah selesai urusanmu, Yas? Tanya Kevin ketika aku melangkah masuk ke ruangan Gea. Aku mengangguk pelan, mendekat dan meraba kening Gea. Urusan apa, Nak? Tanya emak yang duduk di kursi rumah sakit.
Sebelum menjawab pertanyaan itu, aku mendekat pada emak. Aku tahu ia pasti akan terpukul saat mengetahui kenyataannya. Dan benar saja, ia tak kuasa menahan sudut mata yang seketika memerah. Maafkan emak dan bapakmu ya nak. Emak memelukku dengan erat. Linangan air mata terasa menggenang di pundakku. Tidak ada yang harus disesali, Mak. Ini sudah takdir. Tanpa emak menjelaskan, aku mengerti maksud kalimat itu. Penyesalan sudah menikahkan anaknya dengan laki-laki seperti Mas Fikri, tergambar di matanya. Sudah, jangan melo lagi. Kevin berdiri, dengan semangat menepuk tangannya sekali. Gia sudah sehat, masa kalian pada sedih sih? Tambahnya sambil mengecup kening Gia. Emak segera melepas pelukannya, lantas tersenyum ke arah Kevin. Benar kata laki-laki berparas blasteran dua negara ini. Tak ada alasan untuk bersedih, sebab sumber dari segala derita ini sedang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tanpa ditemani Makjum, pagi-pagi sekali aku dan keluargaku kembali ke rumah Kevin. Tadi malam Makjum sudah diantarkan pulang, khawatir jika madu beracun itu ngamuk. Untuk sementara waktu, Kevin memintaku untuk tinggal di rumahnya, sebab menurutnya, wanita yang masih berani ongkang-ongkang kaki di rumah milik orang yang sudah dipenjara terdengar tidak nyaman di telinga. Meski pada hakikatnya, ada hakku di sana. Mobil Kevin melaju pelan membelah kota. Sebelum sampai di rumah, ia meminta untuk menutup rapat kejadian kebakaran itu, mengingat keadaan bapak yang masih sering sakit-sakitan. Kini mobil telah menepi, rumah Kevin nampak di depan mata. Satu nafas lega ku hembuskan. Akhirnya aku bisa menghirup oksigen dengan bebas. Sebab karbon dioksida yang serupa seperti Mas Fikri atau Ratu Iblis itu sedang menikmati liburan panjangnya di penjara. Ku buka pintu mobil pelan, dengan pasti melangkah keluar. Tapi tiba-tiba seseorang menepuk bahuku dengan suara terisak. Aku mohon jangan lakukan ini. Suara tidak asing di telingaku, membuatku dengan cepat menoleh ke belakang. Nina, desisku terkejut melihat dia yang tiba-tiba bersimpuh di kakiku. Mbak Yasmin, Nina mohon mbak lepaskan ibu. Nina tahu ibu salah, tapi berat bagi Nina untuk menerima semua ini. Kurai bahu itu lalu mengajaknya bangkit. Nampak kedua mata sipit itu telah bengkak karena menangis. Kita bicarakan di sana ya. Tanganku menunjuk sebuah kursi di bawah pohon besar. Tempat yang sedikit menepi dari rumah. Tidak memungkinkan untuk membahas ini di rumah Kevin. Khawatir kalau bapak akan mendengarnya. Makjum sudah cerita semuanya mbak. Nina kaget bukan main. Apalagi saat Nina tahu ibu udah di penjara. Kembali ia membekam wajah dengan telapak tangannya. Tangis yang terseduh membuat hatiku kian tercabik. Aku merekam semua nestapa itu, rasanya pasti menyakitkan. Mungkin hal yang membuat hati Nina tergores adalah kenyataan bahwa tak ada lagi sandaran yang bisa menghapus air matanya. 2 tahun yang lalu, ayah Nina yang juga mertuaku telah lebih dulu menjemput janji kehidupan. Dan sekarang, giliran ibunya yang dijemput pihak kepolisian.